Pernah nggak kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi hidupmu tetap terasa diam? Bukan sehari, bukan seminggu, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kamu mulai bertanya, apakah doaku kurang baik, atau aku yang kurang pantas? Dan di titik itu, doa yang seharusnya menenangkan, justru berubah menjadi beban. Tunggu, jangan pergi. Karena mungkin yang tertunda bukan doamu, tapi pemahaman kita tentang doa itu sendiri. Sebelum lanjut, ada satu hal yang perlu aku sampaikan. Apa yang akan kamu dengar di video ini bukan berasal dari seseorang yang sudah sempurna, atau yang doanya selalu dikabulkan dengan cepat. Ini bukan nasihat dari posisi paling benar. Ini adalah refleksi dan pelajaran dari proses. Proses berdoa, berharap, kecewa, lalu belajar berserah lagi. Kita di sini sama-sama manusia, sama-sama belajar percaya, dan sama-sama mencoba bertahan. Video ini bukan untuk menggurui, tapi untuk menemani. Kita tumbuh dengan keyakinan, berdoalah, maka Tuhan akan menjawab. Tapi kenyataannya, tidak semua doa langsung terkabul. Tidak semua permintaan langsung dikabulkan. Tidak semua harapan langsung diberi jalan. Dan saat doa tidak kunjung terkabul, yang goyah bukan hanya harapan, tapi iman. Kita tetap berdoa, tapi dengan hati yang mulai ragu, mulai lelah, mulai bertanya-tanya. Dan disitulah banyak orang berhenti. Bukan berhenti berdoa, tapi berhenti berharap dengan utuh. Tapi pertanyaannya, apakah doa yang tidak terkabul berarti doa itu sia-sia? Tahan dulu, jawabannya tidak sesederhana itu. Kenal Aisyah, nama fiktif, ceritanya nyata. Aisyah sudah bertahun-tahun berdoa untuk satu hal, rumah tangga yang tenang. Setiap malam, setiap sujud, doanya sama. Tapi kenyataan tetap berat. Masalah datang lagi dan lagi. Aisyah pernah berkata, "Aku capek berdoa untuk hal yang sama." Masalahnya bukan karena dia berhenti percaya. Masalahnya karena doa yang panjang melelahkan hati. Dan mungkin kamu juga sedang di fase itu. Berdoa, tapi sambil menahan tangis. Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang doa adalah ini. Kita menganggap doa seperti tombol cepat. Tekan, lalu selesai. Padahal doa bukan transaksi. Doa adalah hubungan. Doa bukan soal seberapa cepat dikabulkan, tapi seberapa dalam kita bertahan untuk tetap percaya. Dan saat doa tidak kunjung terkabul, seringkali yang sedang dibentuk bukan keadaan, tapi hati kita sendiri. Tapi ya, ini bagian yang jarang dibicarakan. Kalau doa bukan soal hasil cepat, lalu apa sebenarnya yang sedang terjadi saat doa terasa diam? Sebentar, kita lanjut. Sekarang cerita Rizky. Rizky berdoa untuk pekerjaan. Sudah berkali-kali gagal, sudah berkali-kali berharap. Setiap penolakan terasa seperti jawaban yang menyakitkan. Bukan iya, bukan tidak, tapi tunggu. Dan menunggu adalah ujian doa paling berat. Rizky pernah bilang, kalau Tuhan tidak memberi sekarang, kenapa harapanku tidak diambil saja? Dan di kalimat itu, kita sadar, doa yang tertunda seringkali lebih menyakitkan daripada doa yang ditolak. Dalam banyak hal, Tuhan tidak menjawab doa dengan kata tidak, tapi dengan waktu. Dan masalahnya, waktu Tuhan jarang sesuai dengan jadwal kita. Kita ingin cepat, kita ingin pasti, kita ingin tenang sekarang. Padahal mungkin, kalau doa itu dikabulkan saat ini, kita belum siap menanggungnya. Dan ini yang sulit diterima. Doa bisa jadi belum terkabul bukan karena kita kurang pantas, tapi karena kita masih dipersiapkan. Tapi ada satu pertanyaan jujur yang sering muncul, dan jarang berani kita ucapkan. Pernah dengar kalimat ini? Aku tetap berdoa, tapi rasanya kosong. Itu yang dirasakan banyak orang. Berdoa, tanpa rasa, tanpa harap, hanya rutinitas. Dan ini bukan tanda iman hilang. Ini tanda iman sedang kelelahan. Kelelahan karena berharap terlalu lama. Kelelahan karena tidak mengerti rencana. Dan Tuhan tahu itu, bahkan sebelum kamu mengakuinya. Kadang doa bukan tentang meminta, tapi tentang bertahan. Bertahan agar tidak menyerah. Bertahan agar tidak putus asa. Bertahan agar hati tidak sepenuhnya runtuh. Dan di titik itu, doa yang paling jujur bukan yang panjang, tapi yang sederhana. Tuhan, aku lelah.
Tapi aku masih di sini. Dan itu sudah sangat berarti. Tapi lalu muncul pertanyaan terakhir yang sering kita pendam diam-diam. Kalau kamu sedang di fase doa tidak kunjung terkabul, ini 3 hal kecil yang bisa kamu pegang. 1. Ubah cara memandang doa. Doa bukan alat memaksa, tapi cara mendekat. 2. Izinkan diri lelah, tapi jangan pergi. Lelah itu manusiawi. Menjauh sepenuhnya itu yang berbahaya. 3. Percaya meski tidak paham. Iman bukan tentang mengerti semuanya, tapi tetap melangkah meski gelap. Pelan-pelan. Doa tidak pernah sia-sia. Dan sekarang, izinkan aku bertanya padamu. Doa apa yang sudah lama kamu panjatkan tapi belum juga terjawab? Bagian mana dari hidupmu yang membuatmu mulai lelah berharap? Mungkin Tuhan tidak sedang mengabaikanmu. Mungkin Dia sedang mengajarkan satu hal penting. Bagaimana tetap percaya bahkan saat tidak ada kepastian. Ketika doa tidak kunjung terkabul, bukan berarti Tuhan jauh. Bisa jadi kita sedang diajak duduk lebih lama dalam sabar. Doa bukan selalu tentang mendapatkan. Kadang dikuatkan, kadang ditenangkan, kadang diselamatkan dari hal yang belum kita pahami. Kalau hari ini kamu masih berdoa, meski lelah, itu sudah bentuk iman yang luar biasa. Tetaplah berdoa, bukan karena kamu yakin hasilnya, tapi karena kamu percaya Tuhan tidak pernah salah membaca isi hatimu. Dan mungkin, jawaban doa itu sedang berjalan ke arahmu dengan waktu yang paling tepat.